Informasi akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kegagalan pinjaman subprime, isu-isu etika, yang beranggotakan saya sendiri, Junior Ristia Pratiwi NIM 005, Lia Ayu Anggraini NIM 027, Halia Septiana NIM 046, dan juga Salsabila NIM 049. Langsung saja kita ke slide yang kedua, yaitu kita akan belajar tentang daftar materi, kemudian pengertian, tahapan kegagalan kredit, subprime, kemudian krisis ekonomi global, bagaimana krisis kredit subprime yang terjadi, kemudian etika isu kegagalan pemberian kredit subprime, kemudian pelajaran etika yang dapat diambil, dan juga kesimpulan. Slide yang ketiga, kita akan belajar tentang pengertian kegagalan pinjaman subprime. Slide yang keempat, yaitu suatu istilah yang digunakan pada praktek pemberian kredit kepada peminjam atau debitur yang tidak memenuhi persyaratan kredit untuk diberikan pinjaman berdasarkan suku bunga pasar. Nah, oleh karena itu, debitur disebut memiliki catatan kredit yang kurang baik. Slide yang kelima, yaitu krisis ekonomi global. Slide yang keenam, yaitu krisis pinjaman subprime sebagai tindakan melarikan diri serta kerugian besar investor. Kemudian, kegagalan kredit subprime Amerika Serikat dan juga dunia pasar keuangan mengalami krisis likuiditas dan juga kemerosotan ekonomi. Slide yang ketujuh, yaitu krisis ekonomi global. Semua kekacauan ini timbul karena lembaga keuangan, dana pensiun, perusahaan, dan investor swasta membeli sekuritas hipotek ternyata bernilai jauh lebih sedikit daripada yang dibayangkan. Pentingnya lagi menjadi sulit dan tidak mungkin pelanggan untuk mendapatkan pembiayaan sebagai akibat hilangnya kepercayaan. Yang selanjutnya, ketiga, ada tahapan kegagalan kredit subprime. Kegagalan pinjaman subprime dikembangkan secara bertahap sebagai akibat dari banyak keputusan yang tampaknya membuat beberapa akal pada saat itu, tetapi yang memberikan kontribusi untuk peningkatan luar biasa harga perumahan yang menyebabkan bencana keuangan yang besar. Keputusan lain yang lagi-lagi tampaknya masuk akal bila diambil, menyebabkan ketidakmampuan lembaga keuangan dan investor untuk memahami resiko yang akan datang dan untuk menahan kerugian yang terjadi. Dalam retrospeksi, banyak dari keputusan ini diuntungkan dengan kepentingan perantara keuangan sekaligus meningkatkan potensi resiko bagi investor dan tidak bersalah. Pada akhirnya, pemerintah yang telah gagal untuk melihat datangnya krisis ekonomi dan mengatur secara efektif terhadap hal itu harus bail out banyak bank dan perusahaan untuk mencoba untuk mengurangi terhadap depresi tahun 1930-an dan kemudian terlambat memperkenalkan peraturan baru untuk mencegah terulangnya hal itu. Yang keempat, selanjutnya ada bagaimana krisis kredit subprime terjadi. Bagaimana krisis kredit subprime terjadi? Yang pertama, kehadiran produk kredit kepemilikan rumah yang dapat memberikan akses kecuran dana kepada para individu dengan penghasilan rendah dan sejarah kredit yang buruk seakan menghapuskan problema kepemilikan rumah bagi sebagian penduduk untuk membeli properti. Produk kredit kepemilikan rumah tersebut dikenal dengan nama subprime mortgage. Subprime mortgage adalah produk kepemilikan rumah dengan resiko paling tinggi di antara prime mortgage dan Alt-A mortgage karena memberikan kepada individu yang tidak dapat memenuhi syarat penerimaan kredit prime mortgage maupun Alt-A mortgage akibat terlalu tingginya rasio hutang terhadap penghasilan. Sejarah kredit atau sejarah pembayaran sewa properti yang kurang baik dan ketidakmampuan individu terhadap menyerahkan dokumentasi yang dibutuhkan karena produk ini diberikan kepada individu dengan profil resiko tinggi, maka bunga yang dibebankan lembaga pemberi kredit kepada calon peminjam lebih tinggi 200-300 basis point dibandingkan dengan bunga yang dibebankan kepada peminjam prime mortgage. Tingginya bunga yang dibebankan dan terbukanya potensi baru
pasar baru bagi produk ini menjadikan subprime mortgage produk yang menarik bagi para lembaga pemberi kredit dan bagi para investor. Ada etika isu kegagalan pemberian kredit subprime. Yang pertama, pertumbuhan subprime mortgage terus berlanjut sehingga pada akhirnya terjadi krisis yang diakibatkan oleh membengkaknya kredit macet properti atau non-performing loan atau NPL yang disingkat dengan NPL yang terutama bersumber pada kredit properti subprime pada peminjam kredit subprime yang memang secara umum tidak memiliki catatan kredit yang baik ataupun tidak lulus persyaratan untuk mengajukan kredit perumahan jenis prime maupun jenis kredit ALTE. Yang kedua ada saat bisnis perumahan mulai booming pada tahun 2001 banyak warga Amerika Serikat berkantong tipis yang membeli rumah murah melalui skema prime mortgage atau KPR murah. Pada tahun 2006 ketika koreksi pasar mulai menyentuh gelembung bisnis perumahan di Amerika Serikat, ekonom Universitas Yale Robert Shiller memperingatkan bahwa harga rumah akan naik melebihi aslinya. Koreksi pasar ini menurutnya bisa berlangsung tahunan dan menyebabkan penurunan nilai rumah-rumah tersebut hingga miliaran dolar Amerika Serikat. Peringatan itu mulai terbukti ketika pada akhir 2006 sebanyak 2,5 juta warga Amerika Serikat yang membeli rumah melalui skema tadi tak mampu membayar cicilan. Harga rumah yang mereka kredit melambung tinggi, bahkan ada yang sampai 100% dari nilai awalnya. Akibatnya, menurun laporan perusahaan penyedia data penyitaan rumah di Amerika Serikat, Realty Track, sebanyak itu pula rumah yang akan disita dari penduduk Amerika Serikat. Bagaimana krisis kredit subprime terjadi? Perkembangan tingkat bunga pinjaman. Yang pertama, sekuritisasi investasi hipotek dan peraturan asuransi terkait memungkinkan pemberian pinjaman dan bankir untuk mentransfer risiko hipotek untuk investor lain. Akibatnya, mereka tidak hati-hati pada praktek pinjaman yang digunakan dalam pinjaman subprime. Yang kedua, ada perkembangan ini mendorong persaingan di pasar hipotek dan mendorong penciptaan kendaraan investasi yang memungkinkan transfer resiko kredit dari penerbitan kepada investor paling dalam SIVs ini membebaskan mortgagors awal dan bank dan perantara keuangan lain yang dibundel hipotek di proses sekuritasi yang dijual kembali mereka dari resiko normal kerugian koleksi kredit. Pada saat yang sama, suku bunga rendah yang ditetapkan oleh Federal Reserve untuk merangsang perumahan dan besarnya tabungan asing meningkatkan permintaan untuk investasi sekuritas berbasis mortgage. Keduanya mempertahankan suku rendah dan dirangsang harga perumahan. Dalam rangka untuk mengisi permintaan investasi, praktek pinjaman super kompetitif yang dilepaskan untuk belum pernah terlihat sebelumnya, seperti pinjaman untuk mortgage tanpa deposit ataupun tanpa dokumentasi yang tepat dan tanpa kekhawatiran tepat untuk kemampuan mereka untuk membayar. Pengalihan transfer dan pembekuan dalam likuiditas. Dalam kasus bank dan investor milik publik lainnya yang sesuai dengan standar akuntansi, penurunan nilai ini harus tercermin dalam laporan keuangan perusahaan sebagai penyisahan kerugian dan yang signifikan. Hal ini ditambah dengan kecepatan penurunan nilai dan ketidakpastian yang diciptakan. Hal ini berarti pengurangan nilai-nilai sangat sulit untuk memperkirakan. Harga saham investor perusahaan secara alami jatuh untuk menambah anggaran untuk menghadapi kerugian besar dan ketidakpastian. Sebagian besar pemberi pinjaman tidak bersedia untuk memberikan pinjaman kepada siapapun sampai ketidakpastian mereda.
Dan 5 likuiditas atau kredit yang membekukan seluruh dunia dan menyebabkan terjadinya kehilangan pekerjaan, pengambil alihan kebangkrutan, dan pengambil alihan jaminan. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu konflik kredit penilaian saham. Pada konflik kredit dan penilaian saham, bank, perusahaan hipotek, dan perantara keuangan lainnya bukan satu-satunya yang terlibat dalam bahan peledak dan pengalihan risiko yang membuat investor tidak curiga. Lembaga pemeringkat kredit, Moody's Group, Standard & Poor's, dan Fitch Ratings juga memainkan peran penting karena mereka awalnya diberikan peringkat suara investment grade pada kewajiban yang dijamin utang atau CDO dan efek beragun aset atau MBSs yang dibeli oleh investor bergadung meskipun beberapa personel dikenal dan orang lain seharusnya tahu peringkat mereka tidak menangkap sinyal dan segala resiko yang terlibat. Kemudian penyebab yang keempat yaitu krisis pilot, krisis ekonomi, dan juga peraturan baru. Sebagai kerugian krisis kredit subprime menjadi jelas, sumber bank normal dan juga disebut sumber shadow banking yaitu menolak untuk meminjamkan dan krisis kredit berubah menjadi krisis likuiditas. Pertemuan diadakan dari kepala bank-bank besar, bank investasi, dan juga pejabat Departemen Keuangan US serta Federal Reserve Bank, tetapi mereka tidak bisa menemukan solusi. Pemerintah terpaksa turun tangan untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan besar dari menjadi bangkrut dan untuk menyuntikkan modal likuiditas untuk memulai kembali proses pinjaman. Selain itu, Dodd-Frank Wall Street Reformasi dan juga Perlindungan Konsumen Act disahkan di Amerika Serikat pada tanggal 21 Juli 2010 untuk memberikan regulasi yang lebih ketat dari perbankan investasi dan mampu konsumen peningkatan perlindungan. Inisiatif baru ini meliputi perlindungan konsumen dengan otoritas dan kemerdekaan, yaitu membuat pengawasan independen baru bertempat di Federal Reserve dengan otoritas untuk memastikan konsumen Amerika mendapatkan informasi akurat yang jelas mereka harus berbelanja untuk hipotek, kartu kredit, dan juga produk keuangan lainnya, dan untuk melindungi mereka dari biaya tersembunyi, istilah kasar, dan praktik penipuan. Kemudian inisiatif yang kedua yaitu berakhir terlalu besar untuk gagal dana talangan, yaitu berakhir kemungkinan bahwa wajib pajak akan diminta untuk menulis cek untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan keuangan yang mengancam perekonomian. Kemudian insentif yang ketiga yaitu memajukan sistem peringatan, yaitu menciptakan sebuah dewan untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko sistemik yang ditimbulkan oleh besar perusahaan yang kompleks, produk dan kegiatan sebelum mereka mengancam stabilitas ekonomi. Kemudian, insentif yang keempat yaitu transparansi dan akuntabilitas instrumen eksotik, yaitu menghilangkan celah yang memungkinkan praktek risiko dan kasar untuk pergi pada celah tanpa diketahuinya dan tidak diatur, termasuk untuk over the counter derivatif, efek beragun aset, dana lindung nilai, broker hipotek, dan gajian pemberian pinjaman. Kemudian insentif yang kelima yaitu kompensasi eksekutif dan tata kelola perusahaan, yaitu menyediakan pemegang saham dengan mengatakan pada gaji dan urusan perusahaan dengan suara tidak mengikat kompensasi eksekutif dan perasut emas, yaitu melindungi investor, menyediakan aturan baru yang keras untuk transparansi dan akun kemampuan untuk lembaga pemeringkat kredit untuk melindungi investor dan bisnis. Kemudian insentif yang terakhir yaitu memberlakukan peraturan baru pada buku, yaitu menguatkan pengawasan dan pemberdayaan regulator untuk agresif mengejar penipuan keuangan, konflik kepentingan, dan manipulasi dari sistem yang menguntungkan kepentingan khusus dengan mengorbankan keluarga Amerika dan bisnis. Kemudian penyebab yang kelima yaitu pengaruh buruk terhadap dunia. Analisis yang disajikan dalam bab ini difokuskan pada perkembangan di Amerika Serikat, tetapi kredit subprime menyebabkan pengaruh buruk yang menyebar dengan cepat ke pasar modal Eropa dan juga seluruh dunia. Hampir tidak ada yang mengerti dampak yang dipicu dan tingkat tinggi konektivitas pinjaman, ekuitas dan utang, investasi, dan ekonomi di seluruh dunia. Resesi dan likuiditas, masalah di
US segera direplikasi di Eropa dan tempat lain, dan 7 tahun kemudian prestasi di seluruh dunia masih mempengaruhi kehidupan di mana-mana. Pengakuan yang dihasilkan dari interkoneksi ini telah menghasilkan pemikiran terkoordinasi di seluruh dunia tentang risiko sistemik dan regulasi mereka, tentang perbankan dan sekuritas regulasi secara umum, dan tentang perlunya untuk memperhatikan pasar secara hati-hati dan bertindak dalam kepentingan terbaik di masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan terbaru kredit subprime. Yang pertama yaitu denda dan hukuman apakah akhirnya dimulai untuk bank investasi. Banyak pengamat telah kecewa bahwa perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam krisis kredit subprime dan pemimpin mereka tidak dihukum sedemikian lama. Aspek penting lainnya adalah bahwa sampai saat ini tidak ada senior eksekutif telah lapangan jawab dan atas krisis keuangan. Berbagai pedagang sedang diselidiki dan banyak karyawan kehilangan pekerjaan mereka ketika berbagai bank investasi runtuh atau menyusut dalam ukuran. Tetapi tidak ada CEO yang didakwa perilakunya tidak pantas atau kelalaian sebagai akibat dari bencana keuangan subprime mortgage. Akuntabilitas yang benar akan mengharuskan kedua perusahaan dan orang-orang yang mengelola perusahaan untuk bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Langkah selanjutnya dari pemerintah ditunggu dan diharapkan melibatkan pengisian kedua perusahaan dan manajer dengan konsekuensi yang pantas atas perilaku bisnis yang tidak etis. Kemudian yang kedua yaitu penyelidikan komisi atas krisis keuangan. Secara keseluruhan, komisi menemukan kerusakan yang dramatis dari tata kelola perusahaan penyimpanan besar dalam pengawasan peraturan dan dekat kesalahan fatal dalam sistem keuangan. Berikut ini adalah ringkasan dari 9 pengamatan ditarik oleh Financial Crisis Inquiry Commission. Yang pertama yaitu krisis keuangan bisa dihindari, manajer gagal mengindahkan tanda-tanda peringatan. Tanda-tanda peringatan ini meliputi praktik berisiko peningkatan berkelanjutan dalam utang hipotek, harapannya tidak masuk akal bahwa perumahan akan terus meningkat, sekuritisasi pinjaman hipotek, pasar derivatif yang tidak diatur, serta kegagalan untuk mengikuti kebijaksanaan praktek pinjaman. Yang kedua yaitu ada kegagalan regulasi keuangan dan pengawasan. Pengamanan utama telah dihapus sebagai industri keuangan menjadi lebih diregulasi. Pemakna sementara badan pengatur seperti SEC dan Federal Reserve Bank of Europe yang memiliki kekuatan untuk mengatur, memantau, dan mengendalikan pasar keuangan memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada kegagalan corporate governance dan manajemen resiko. Bank-bank menjadi terlalu besar untuk mengelola karena mereka mengambil lebih banyak dan lebih berisiko aktivitas perdagangan. Mereka digantikan penilaian bijaksana dengan model matematik, sedangkan skema kompensasi mereka dihargai jangka pendek daripada kinerja jangka panjang. Kemudian yang keempat yaitu ada pinjaman yang berlebihan, investasi berisiko, dan kurangnya transparansi. Bank-bank investasi kekurangan modal dengan rasio leverage tinggi 40/1. Kemudian selanjutnya yaitu pemerintah tidak siap dan tidak konsisten karena kurangnya transparansi, regulator gagal untuk sepenuhnya memahami risiko dan interkoneksi dalam pasar keuangan sebagai penyebaran pengaruh buruk. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada gangguan sistematis dalam akuntabilitas dan etika. Konsumen mengambil hipotek yang mereka tahu mereka tidak bisa membayar. Pemberi pinjaman memindahkan uang hipotek untuk konsumsi yang bank tahu tidak akan mampu untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Kemudian ada buruknya standar pinjaman hipotek menyebarkan asal mula pengaruh buruk. Bank-bank komersial telah membuat pinjaman hipotek sangat berisiko. Pinjaman ini kemudian disekuritisasi dan digunakan untuk mendukung sekuritas berbasis mortgage. Akibatnya ketika pinjaman berhenti membayar, hipotek mereka mengalami kerugian, diperkuat oleh turunan menyebar dengan cepat melalui pasar keuangan. Kemudian terdapat kontribusi derivatif terhadap krisis derivatif.
terutama CDS, memicu gelembung perumahan dan berbisik yang taruhan sintetis pada kinerja sekuritas hipotek yang didukung diperkuat kerugian saat gelembung pecah perumahan. Kemudian yang terakhir yaitu kegagalan oleh lembaga pemeringkat kredit. Lembaga pemeringkat kredit terutama Moody berlebihan kualitas sekuritas hipotek yang didukung. 83% dari sekuritas AAA yang kemudian diturunkan. Kesimpulan dari komisi adalah bahwa krisis disebabkan oleh manusia, bukan program komputer. Pemilik rumah, bankin, investor, dan regulator semua bersalah dalam menciptakan krisis keuangan yang bisa dihindari jika setiap orang mengikuti praktek bisnis yang bijaksana. Ditaati standar etika yang tinggi dan tidak berfokus pada jangka pendek. Keserakahan, ketidakmampuan, ketidakjujuran, konflik kepentingan, non-transparansi, kurangnya keberanian moral, dan manajemen resiko yang buruk semua berkontribusi untuk krisis keuangan dan ekonomi yang tidak terlalu terjadi. Kemudian pada subbab yang kelima yaitu etika isu kegagalan pemberian kredit subprime. Pada kegagalan pemberian kredit subprime ini terdapat 5 isu yang menyebabkan kegagalan pemberian kredit subprime. Yang pertama yaitu ada keserakahan, kebodohan, ketidakjujuran, konflik kepentingan, non-transparansi, kurangnya moral, dan manajemen resiko. Yang kedua yaitu peran yang potensial dalam pinjaman krisis subprime. Yang ketiga yaitu kurangnya peraturan dan suara pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu apakah standar akuntansi mark to market dapat disalahkan. Dan yang kelima yaitu pembawa resiko terakhir. Kemudian isu yang pertama yaitu keserakahan, kebodohan, ketidakjujuran, konflik kepentingan, non-transparansi, kurangnya moral dan manajemen resiko. Dalam beberapa kasus, aspek buruk manajemen resiko terjadi karena kurangnya kejujuran atau hasil non-transparansi resiko. Serta dalam banyak kasus, pemberi pinjaman benar-benar tidak melakukan cukup review yang baik untuk mengidentifikasi kekurangan yang mendasari. Dalam kasus lain, investor tahu resiko tetapi memutuskan untuk mengambil kesempatan karena kemungkinan pengembalian yang tinggi, mereka serakah. Dalam kasus, banyak investor institusional dan individu mengejar hasil dan membutakan diri untuk mengambil resiko karena mereka putus asa untuk mencapai apa yang mereka anggap pengembalian yang wajar atau menarik. Untuk melakukan sebaliknya akan mempertaruhkan pemecatan. Fund manager memilih investasi paling aman atau yang dipahami terbaik yang akan memiliki hasil yang lebih rendah yang akan menyebabkan pada gilirannya pangsa pasar yang hilang. Dalam kasus kreditur asli, beberapa mungkin percaya pada kemungkinan perpanjangan teaser atau pembohong pinjaman, tetapi sebagian besar akan mengerti risiko. Mereka yang memahami risiko adalah bagian dari rantai mereka yang membantu dan bersekongkol mentransfer risiko ke investor yang kekurangan informasi atau tidak curiga. Risiko yang termasuk banyak menasihat investasi dan lain-lain yang mengantongi keuntungan sangat besar dari bonus dan opsi saham dan kepemilikan berdasarkan penghasilan dibesar-besarkan. Dari perspektif pemerintah sendiri, jelas bahwa tidak ada satupun termasuk unit peminjaman hipotek, bank, dan perantara yang melegitimasi proses dan saluran yang untuk menjual SIFS, MBSS, dan berbisik ke investor utama atau eksekutif yang mengantongi bonus besar dan opsi saham keuntungan. Risiko signifikan sampai skandal pinjaman subprime muncul. Bank-bank US misalnya tidak diperlukan untuk mempertahankan risiko apapun karena mereka sampai batas tertentu di Kanada. Dan oleh karena itu para eksekutif US yang terlibat mampu menjadi sembrono tanpa takut akan pembalasan dan mereka. Tidak ada peraturan yang memadai pemerintah atau kepentingan pribadi untuk mengimbangi atau mencukupkan keserakahan yang tidak terkendali di masyarakat. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika isu kegagalan pemberian kredit subprime. Peran
peran yang potensial dalam pinjaman krisis subprime. Sebuah teori yang menarik telah diusulkan mengenai peran potensial direksi senior keuangan yaitu eksekutif dalam krisis keuangan global. Cliff Body berpendapat bahwa psikopat yang bekerja di perusahaan-perusahaan keuangan telah memainkan peran utama dalam menyebabkan krisis, dan ia membahas cara yang signifikan di mana mereka mungkin telah menyebabkan malapetaka. The Corporate Psychopath Theory of the Global Financial Crisis menunjukkan bahwa pikiran tunggal psikopat perusahaan mencari pengayaan diri dan membesarkan diri mereka sendiri dengan menyampingkan semua pertimbangan lain telah menyebabkan ditinggalkannya konsep kuno dari noblesse oblige, kesetaraan, keadilan, atau setiap gagasan nyata tanggung jawab sosial perusahaan. Teori ini berpendapat bahwa perubahan dalam cara orang bekerja telah memfasilitasi munculnya psikopat perusahaan untuk posisi senior, dan keserakahan pribadi mereka di posisi tersebut telah menciptakan krisis. Singkatnya, direksi dan manajemen senior harus waspada terhadap individu kunci dalam setiap organisasi yang tampaknya tidak memiliki moral sama sekali. Saat ini tidak mungkin bahwa kewaspadaan ini terjadi, kecuali jarang dan episodik. Kurangnya peraturan dan suara pengambilan keputusan. Etika isu kegagalan pemberian subprime kredit. Hal ini juga menjelaskan bahwa harus segera ditegakkan dan regulasi yang efektif. Krisis kredit subprime yang menggambarkan bahwa akhir penyelesaian bebas pasar krisis datang terlambat untuk melindungi banyak diri dari kerugian, dan telah dinilai terlalu mengerikan untuk dibiarkan terjadi. Sebagaimana telah kita lihat, pemerintah telah melangkah untuk bailout sistem daripada membiarkan sanksi pasar bebas utama untuk beroperasi secara penuh. Selain itu, prinsip yang memungkinkan pasar untuk beroperasi pada kepentingan diri sendiri berada di bawah pernyataan. Mungkin mengingatkan masalah ini sekarang saat ini untuk mengintegrasi pemikiran etis dan memperkenalkan pertimbangan kepentingan di luar kepentingan di jangka pendek dari pemegang saham saat ini dan eksekutif ke dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, dan yang sebelumnya biasa hanya berdasarkan pada keuntungan return pemegang saham seperti defisit dan pertimbangan hukum, karena beberapa yurisdiksi hukum menghalangi pertimbangan tersebut. Langkah pertama akan membuatnya diperbolehkan setidaknya untuk dewan direksi untuk secara khusus mencakup etika dalam pengambilan keputusan keuangan mereka. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk memperluas pertimbangan mereka di luar kepentingan jangka pendek dari pemegang saham saat ini dan eksekutif. Etika isu kegagalan pemberian kredit subprime. Apakah standar akuntansi Mark-to-Market dapat disalahkan? Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur dalam membantu mereka membuat keputusan investasi dan kredit mereka. Secara khusus, mereka ingin dapat menilai jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. M2M memperkenalkan untuk mempercepat sinyal dari arus kas masa depan berpotensi lebih rendah, mencerminkan mereka sebagai kerugian saat ini atau penurunan keuntungan. Aset telah lama dihargai konservatif dengan menggunakan lebih rendah dari biaya atau nilai pasar aturan yang memaksa pengakuan kerugian ketika mereka dianggap permanen, tetapi yang memungkinkan untuk beberapa penilaian dan memungkinkan beberapa penundaan. Akuntansi M2M lebih ketat membutuhkan pengakuan relatif langsung dari mereka kerugian dan keharapan arus kas yang lebih rendah pada penjualan akhir atau likuidasi aset. Pembawa resiko terakhir.
Jadi sering ketika keserakahan, kurangnya transparansi tentang resiko, dan fokus cacat pada jangka pendek yang kurang diatur memungkinkan untuk memicu ke fiokos keuangan. Pemerintah harus turun tangan untuk mencegah kerusakan yang tidak masuk akal kepada publik. Akibatnya pembawa akhir dari resiko tidak mereka yang membuat kembali awal atau bonus atau keuntungan saham, lebih tepatnya itu adalah publik, wajib pajak, para pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka dan sebagainya, yang harus membayar untuk pengambilan potongan-potongan dan menempatkan mereka kembali bersama-sama. Hal ini terlalu buruk bahwa mereka membuat uang tidak etis, tidak dapat dibuat untuk membayar kerugian atau menyerahkan keuntungan haram mereka. Yang keenam, pembelajaran etika yang dapat diambil. Untuk mencegah terulangnya tragedi seperti yang telah dibahas, pelajaran etika penting harus diidentifikasi, diingat, dan ditindaklanjuti di masa depan. Pelajaran penting untuk dipertimbangkan termasuk tindakan harus berdasarkan pada harapan yang realistis dan perilaku yang bertanggung jawab. Pemilik rumah yang berpotensial harus ingat bahwa mengambil utang hanya realistis jika mereka mampu untuk melakukan pembayaran hipotek bulanan. Pemberi pinjaman harus bijaksana dalam praktik pemberian pinjaman, tidak berbicara pemilik rumah naif dalam mengambil lebih banyak utang daripada mereka yang cukup mampu. Penilaian penuh resiko dan kebijakan yang diharapkan investor harus selalu mempertimbangkan sepenuhnya resiko yang terkait dengan investasi mereka. Penilaian manajemen resiko teknik pinjaman subprime gagal mempertimbangkan ketidakadilan mendasar yang terlibat untuk mortgage investor utama dan masyarakat. Etika resiko termasuk konflik kepentingan yang selalu hadir untuk memerlukan kewaspadaan terus-menerus, terutama di saat booming. Bertindak cukup dalam hukum dan peraturan yang ada mungkin tidak menjadi panduan yang baik untuk keputusan, karena ini dapat picik dan manipulatif yang tidak efektif melayani kepentingan mereka publik tujuan akhir. Skema kompensasi harus didasarkan pada keseimbangan di antara insentif keuangan di suatu sisi dan mempertimbangkan keuangan dan etika dan resiko di sisi lain. Kesimpulan, proses pengambilan keputusan eksekutif yang terlibat dalam pinjaman kegagalan subprime akan mendapatkan keuntungan dari etika kerangka kerja tata kelola. Ada kekurangan pertimbangan untuk konsekuensi penuh dari kegiatan peminjaman subprime, terutama pada investor dan pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat. Selain itu, hanya ada sedikit perhatian terhadap hak-hak investor, sama halnya seperti tugas fidusia dan utang keadilan mereka. Akhirnya, harapan etis atau kebijakan yang diharapkan dari komunitas investor yang diredam oleh kepentingan pribadi. Pilihan yang ada untuk memperbaiki kegagalan ini, apakah peraturan diri yang melibatkan institusi budaya etis untuk meningkatkan peraturan eksternal yang mewajibkan perhatian yang lebih besar untuk kepentingan umum, atau keduanya. Seperti bencana Enron, pinjaman kegagalan subprime akan menyebabkan ekspektasi waktu atau harapan untuk bisnis dan pemerintahan profesional dan etika pribadi yang meningkat. Waktu akan memberitahu jika pelajaran dari kegagalan pinjaman subprime telah dipelajari dan seberapa baik pemerintah tampaknya siap untuk pindah ke standar global untuk regulasi keuangan, tata kelola bisnis, dan kinerja etis, karena mereka telah mulai melakukannya untuk aturan akuntansi, pengungkapan, dan profesi akuntansi. Penegakan global yang ketat harus mengikuti untuk secara efektif mengatur investasi dan keputusan investasi, karena ini
ini sekarang dibuat di pasar global. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apa ada salah tutur kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.